Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Antara lain nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih lagi adalah nikmat iman dan Islam. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu teguhkan diri kita, Allah teguhkan hati kita dalam ketaatan, dalam iman dan Islam ini hingga nanti ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah limpahkan salawat dan salam kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan kita berdoa semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih bisa melanjutkan ibadah puasa Ramadan. Coba kita ingat tahun lalu, berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita. Namun di tahun ini Allah takdirkan mereka sudah di sisi Rabb. Ini adalah nikmat yang benar-benar besar bagi kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita sampai pada akhir Ramadan hingga nanti akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang kembali ke dalam keadaan fitri atau keadaan fitrah, orang-orang yang kembali suci. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pak Jul doakan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Sama-sama kita berdoa pandemi segera berakhir sehingga kita bisa kembali bersekolah, bisa kembali bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan semua teman-teman kita. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yakni tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, yang pertama-tama Rasulullah SAW lakukan adalah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah SAW menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara keduanya. Setelah ukhuwah Islamiyah, imannya kuat,
Lalu Rasulullah mendeklarasikan daulah Islamiyah. Kemudian Rasulullah mulai berdakwah keluar kota Madinah. Rasulullah mulai membebaskan negeri-negeri yang dipimpin oleh pemimpin zalim. Dia menjadikan kota Madinah sebagai sentral kegiatan umat Islam. Menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan. Setelah ukhuwah Islamiyah ini dari hari ke hari makin terjalin, Rasulullah mengajarkan, Rasulullah menyampaikan untuk ta'awun. Apa ini ta'awun? Ta'awun itu adalah saling tolong menolong. Kemudian itsar. Itsar ini adalah mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Nah, itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sangat mulia sekali. Nah, kemudian ada beberapa adab untuk tercapainya ukhuwah Islamiyah. Nah, mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bisa kita ambil iktibar, kemudian nanti bisa mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah senantiasa membantu saudaranya. Nah ini, teman-teman ingat, sering disampaikan, bahkan ada kita kegiatan berbagi. Nah, kemarin ada kegiatan Ramadan Ceria berbagi. Nah, kita membagikan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Nah, agar tercapai ukhuwah Islamiyah ini, hendaknya kita harus saling berbagi. Tanamkan dalam diri kita itu sifat berbagi. Karena ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bersikap peduli terhadap saudaranya. Nah, peduli atau apa? Maksudnya care ya. Nah, kita harus peduli pada teman kita, jangan cuek. Dengan misalnya ada teman kita lagi sakit, nah, kita harus tahu keadaannya sehingga kita bisa membantu nanti. Umat Islam itu dia adalah bersaudara. Nah, bagaimana saudara? Kita disebut saudara itu adalah ketika kita saling peduli, saling mendoakan. Nah, itulah makna saudara. Bagaimana kita bilang kita saudara sedangkan kita nggak tahu sama orang ini, nggak tahu sama ini, kita nggak pernah mendoakannya. Bagaimana kita bisa disebut saudara? Nah, kemudian adalah ketiga, menutup aib. Nah, ini sangat penting nih teman-teman. Apalagi di bulan Ramadan, yang sampai kita suka membicarakan keburukan orang lain di belakang. Nah, sering tuh apa namanya, ghibah ya. Nah, sering nih sekarang tuh lagi heboh tuh, lagi booming istilah ghibah. Nah, kita mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang suka ghibahin teman, suka ngatain teman ya. Nah, lebih baik kita tutup aibnya, sebagaimana Allah menutup aib kita. Oh, kalau Allah buka semua aib kita, Pak Zul, teman-teman yang lain mungkin, oh masya Allah, malu banget kita. Tapi Allah sayang pada kita. Nah, kita juga harus sayang kepada teman-teman kita. Kita tutup aibnya, jangan kita kasih tahu ke orang lain ya. Kemudian keempat adalah memanggil dengan panggilan yang baik. Nah, ini Pak Jul juga nih pelajaran juga buat Pak Jul, buat teman-teman. Kita sering memanggil teman kita dengan panggilan yang kurang baik. Nah, kedepannya ya, mudah-mudahan kita belajar, kita sama-sama belajar memanggil teman itu dengan panggilan yang baik. Jangan kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Wah, jangan. Ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian yang keempat adalah memaafkan semua kesalahan saudara kita, kehilapan saudara kita, mengikhlaskan. Nah, bahkan Rasulullah itu ada para sahabat yang mengatakan dia sebelum dia tidur, dia dalam hati memaafkan semua kesalahan orang-orang terhadap dirinya. Nah, semua ini bisa menjadi pelajaran bagi kita
kita juga harus bisa memaafkan orang lain. Tidak apa-apa kita dijahatin sama teman, kita maafkan ya. Kita harus berlapang dada, harus mudah memaafkan. Orang yang mudah memaafkan itu insya Allah hatinya itu lembut, tidak ada dendam. Nah, jangan sampai hati kita keras ya. Nah, untuk itu bagaimana hati kita tidak keras? Ya, kita ya harus mudah memaafkan orang lain. Nah, yang keenam adalah mendoakan. Untuk terciptanya ukhuwah Islamiyah, teman-teman harus mudah memaafkan. Jangan sampai kita tidak mau mendoakan orang lain ya. Karena senjata kita sebagai kaum muslim itu adalah doa. Kita harus banget mendoakan orang lain. Apapun orang itu jahat, orang itu terlebih apalagi orang itu baik, kita harus mendoakan, harus banget mendoakan. Semoga dengan kita mendoakan, mudah-mudahan orang itu bisa berubah. Orang-orang itu misalnya dia sebelumnya jahat, mudah-mudahan bisa berubah menjadi baik berkat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah intisari daripada ukhuwah Islamiyah. Nah, di antaranya tadi kita harus saling tolong-menolong. Untuk terciptanya ukhuwah Islamiyah itu memang tolong-menolong, mendoakan. Kita tidak memukai teman-teman kita, saudara-saudara kita ya. Nah, semoga kita terus berusaha meningkatkan keimanan kita, sehingga orang yang beriman, orang beriman itu dia tidak mau menyelakai orang lain, dia mau menolong orang lain, tidak mau tidak mendoakan orang lain, tapi dia selalu mendoakan orang lain. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Nah, semoga nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman ya. Nah, ingat teman-teman, dengan anak-anak semua, kita harus senantiasa menegakkan ukhuwah Islamiyah. Nah, cara-caranya tadi adalah menolong, saling mendoakan, tidak memukai, memanggil dengan panggilan yang baik ya. Nah, sebelum kita tutup ya, kita berdoa semoga Allah cepat hilangkan pandemi, Allah hilangkan semua penyakit, mara bahaya. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitnah wasyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, alhamdulillah teman-teman, semoga kita semua bisa terus berpuasa, semoga diberikan kesehatan ya, sehingga nanti kita sampai pada akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin cukup sampai di sini ini kita hari ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berperilaku baik kepada sesama ya. Bila kurang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.